Nah, barangkali ini orang-orang Jawa Barat belum tahu ya dan jarang mengakses ya. Saya mau baca beberapa prestasi nih. Gubernur-gubernur sebelum Kang Deddy, misalkan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan. Beliau juga kan pernah menjadi gubernur sebelum Bapak Ridwan Kamil, bahkan 2 periode. Nah, beliau itu kalau kita lihat dilansir di dalam situs web Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di sini dijelaskan bahwa Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan selama 10 tahun beliau memimpin Jawa Barat itu benar-benar bersih, tidak korupsi. Juga beliau mendapat 250 penghargaan. Lalu apalagi Pak Ridwan Kamil ya, selama beliau menjabat bersama Kang UU kala itu, beliau meraih 541 penghargaan di masa Pak Ahmad Heriawan. Warnanya Masya Allah, Islami banget. Bahkan aliran-aliran sesat dibabat habis, misal Ahmadiyah, itu dibabat habis di masa Pak Ahmad Heriawan. Apakah Kang Deddy Mulyadi bisa minimal mengimbangi atau melebihi? Apalagi nih, Kang Atem mulai kembali ngoceh. Dia mengkritik penyambutan masyarakat setelah pelantikan Gubernur Jawa Barat. Tapi basilah kalau saya ikut nimbruk mengkomentari komentar dari Mang Ate persoalan tradisi atau budaya yang selalu digelar oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam banyak perayaan. Kan itu ya, pesta budaya. Dah, karena kembali lagi ke sana argumentasinya. Yang menarik, dia berbicara tentang gubernur sebelum Kang Deddy, Pak Aher, Pak Ridwan Kamil. Katanya minimal Kang Deddy sama mendapatkan prestasi penghargaan yang ratusan itu. Pak Ahmad Heriawan apalagi menciptakan Jawa Barat menjadi wilayah yang sangat islami dan menumpas seluruh kemusyrikan, aliran-aliran sesat yang ada di Jawa Barat. Dan satu lagi catat, Anda belum sebutkan menumbuh suburkan radikalisme di Jawa Barat. Itu bos, jangan dilupakan. Coba kita cek sama-sama nih, Mang Ate. Kira-kira pikiran dia dengan pikiran mayoritas warga Jawa Barat sama atau tidak? Apakah warga Jawa Barat menginginkan ini gubernurnya mendapat penghargaan, tapi jalan masih banyak yang rusak, fasilitas masih banyak yang rusak, sekolah masih banyak yang kemudian bangunannya rusak atau bahkan kurang? Benar, serius, masyarakat lebih ingin pemimpin yang mendapatkan penghargaan atau menginginkan fasilitas umum yang kemudian memadai? Kita coba cek sama-sama ya. Dan menyikapi juga tentang ada beberapa fasilitas Kang Deddy ini yang dinolkan katanya kan. Kita lihat dulu videonya. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Nah ini bagus, tinggal direalisasikan saja Kang Deddy ya. Bagus. Semoga jadi percontohan juga buat yang lain. Walaupun yang namanya hak itu boleh diambil, nggak masalah. Yang paling penting hak rakyat jangan diambil oleh si pemimpin. Kalau memang itu hak si pemimpin tentang fasilitas, dia punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya seperangkat fasilitas yang disediakan. Kalau memang itu sudah aturannya, itu dalam hukum agama kita, agama Islam, boleh-boleh saja. Selama tidak mengganggu uang rakyat. Nah, yang mengganggu uang rakyat yang nggak boleh. Saya kira ya kalau Kang Deddy kan selama ini udah jadi YouTuber, beliau mungkin udah cukup lah dengan penghasilannya dari YouTube. Sehingga gaji atau fasilitas yang disediakan untuk gubernur dinolkan pun tidak jadi masalah. Tinggal nanti direalisasikan saja kan itu. Karena ini dimulai dari awalnya transparan, ya seterusnya transparan nih, bagus nih. Jangan ada yang ditutup-tutup. Di setiap digelar syuro, musyawarah, rapat, transparan. Tampilkan di YouTube Kang Deddy. Lumayan kan nama-nama penghasilan juga buat jam tayang YouTube Kang Deddy. Jadi Kang Deddy nggak ngambil fasilitas
sebagai gubernur pun tetap dapat penghasilan kan dari situ, alhamdulillah ditampilkan. Dan yang terpenting nih bukan hanya tentang jam tayang atau penghasilan atau subscribernya, bukan kan, tapi transparansi kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin tahu tentang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Adapun yang terpenting nih, dengan beberapa hal yang udah dibuat, dengan beberapa kebijakan dan beberapa terobosan yang udah dibuat oleh Kang Deddy di awal-awal nih, mulai dari bongkar utang-utang Jawa Barat, ya, pasca kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil, juga kemarin menyinggung tentang study tour dan lain-lain, itu bagus. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana realita ke depan. Ini kan baru mulai ya, baru mulai. Adapun nih, kita nggak boleh melupakan jasa-jasa orang, itu nggak boleh. Nah, barangkali nih orang-orang Jawa Barat belum tahu ya, dan jarang mengakses ya. Saya mau baca beberapa prestasi nih gubernur-gubernur sebelum Kang Deddy. Misalkan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan. Beliau juga kan pernah menjadi gubernur sebelum Bapak Ridwan Kamil, bahkan 2 periode. Nah, beliau itu kalau kita lihat dilansir di dalam situs web Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di sini dijelaskan bahwa Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan selama 10 tahun beliau memimpin Jawa Barat itu benar-benar bersih, tidak korupsi. Juga beliau mendapat 250 penghargaan. Lalu apalagi Pak Ridwan Kamil ya, selama beliau menjabat bersama Kang UU kala itu, beliau meraih 541 penghargaan. Ini bisa dilihat di www.tempo.co. Dan beliau pun kan membangun banyak hal pula. Jadi beginilah, kalau saya sampaikan, jangan nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau kita melihat gubernur-gubernur sebelumnya, banyak prestasinya, banyak juga memberikan warna ya di Jawa Barat ini. Di masa Pak Ahmad Heriawan, warnanya Masya Allah Islami banget. Bahkan aliran-aliran sesat dibabat habis, misal Ahmadiyah itu dibabat habis di masa Pak Ahmad Heriawan. Di masa Pak Ridwan Kamil ini sangat terlihat karena beliau seorang arsitek, sangat terlihat taman-taman di mana-mana yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat. Jadi jangan nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Kalau kita lihat bagaimana Kang Deddy membongkar tentang beberapa hutang di Jawa Barat, seolah-olah Kang Ridwan Kamil ini nggak ada jasanya. Ada jasanya. Kita bisa nikmati Al-Jabar hari ini. Saya sebagai orang Jawa Barat bangga punya Masjid Besar Al-Jabar dan stadion Gerola Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi fasilitas lain yang bisa kita nikmati. Nah, sekarang tinggal kita tunggu. Nah, apakah pada Deddy ini nanti di masa periode pemerintahannya ini, apakah Kang Deddy Mulyadi bisa minimal mengimbangi atau melebihi prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Oke. Pertama saya ingin tanyakan, pikiran Anda, kalian sebagai orang Jawa Barat nih khususnya, dan umumnya warga Nusantara, sama nggak dengan pikiran Mang Ate ini? Tulis dulu di kolom komentar, sama atau tidak pikirannya. Lebih bangga pemimpinnya mendapatkan penghargaan daripada jalan bagus. Gak apa-apalah, jalan rusak, gak apa-apalah, jalan bolong, gak apa-apalah. Kemudian bangunan sekolah kurang, gak apa-apalah, bangunan sekolah rusak. Yang penting pemimpin saya mendapatkan penghargaan. Saya punya kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Jawa Barat. Kenapa? Karena pemimpinnya punya ratusan penghargaan. Sembari dirinya sengsara bila berkendara karena jalannya rusak. Ayo, komentar dulu. Kalau saya sih, lah ngapain? Penghargaan itu nggak dirasakan oleh warga. Oleh saya pribadi nggak dirasakan. Oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat nggak dirasakan penghargaan. Ya, Kabupaten Ciamis mendapatkan penghargaan predikat sebagai kabupaten layak anak.
penghargaan nih. Faktanya apa? Masih ada di depan pendopo. Di depan pendopo nih, anak-anak yang ngemis. Bahkan mahasiswa berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak yang tidak sekolah di depan pendopo, memberikan pelajaran, pengajaran yang gratis di depan pendopo. Tiba-tiba mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak. Di depan pendopo masih ada anak-anak yang terlantar. Terus ngapain ada penghargaan? Contoh kecil yang saya lihat di wilayah saya ini. Jadi sama sekali masyarakat tak butuh penghargaan bila tidak sesuai dengan faktanya. Kan itu. Yang ratusan penghargaan yang diraih oleh Ridwan Kamil, yang diraih oleh Aher, itu menghasilkan jalan yang bagus atau tidak? Menghasilkan fasilitas sekolah untuk anak Jawa Barat yang lengkap atau tidak? Menghasilkan di setiap wilayah ada rumah sakit sehingga warganya tidak kesusahan bila ingin berobat atau tidak? Karena itu hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya kira. Jadi logikanya jangan kebalik. Jangan kebalik logikanya, bos. Lalu kemudian anggaran baju dinas, anggaran mobil, dan lain sebagainya, kan itu ditiadakan oleh Kang Deddy atau dinolkan, dikasih untuk kepentingan publik. Dia katakan kalau hak, ya hak aja diambil, nggak jadi soal. Memang nggak jadi soal. Tapi bagi saya itu mengganggu etika publik, mengganggu moral publik, mengganggu moral masyarakat. Ya, tidak punya rasa empati. Kenapa? Karena masih ada kebutuhan publik yang mesti dipenuhi. Ya, kalau pemimpinnya punya rasa empati, maka anggaran yang miliaran itu, yang ratusan juta itu, untuk kepentingan pribadinya dikasih dong kepada masyarakat. Itu sesuatu yang sangat sederhana, hak dia tapi dikasih kepada masyarakat sebagai contoh bahwa dia memimpin itu benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kan itu, mudah-mudahan minimal sama. Jangan sama lah. Kalau sama ya nggak jauh beda dengan Aher, dengan Ridwan Kamil. Tahu kan anggaran-anggaran kemarin dibedah oleh Kang Deddy Mulyadi yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat di masa kepemimpinannya. Bahkan tidak rasional. Anggaran TIK 750 miliar TIK untuk keperluan sekolah. Tapi bangunan sekolahnya kurang. Bagaimana kita bisa membenarkan pikiran pemimpin yang terbalik seperti ini? Lalu bantuan-bantuan hibah yang begitu fantastis, apalagi diserap hanya oleh satu yayasan, timpang sekali. Yayasan ini mendapatkan puluhan miliar, yang lain bahkan tidak, mendapatkan sedikit lah. Di mana itu keadilan? Jadi jangan sama, gak boleh sama. Justru harus benar-benar dikoreksi. Tim ahli, ribuan tim ahli. Ternyata tim gelap. Maka silakan coba tulis di kolom komentar. Kira-kira ini ada berapa orang ya yang punya pemikiran terbalik seperti ini di Jawa Barat? Bagi saya ini pikiran terbalik. Begitu Mang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke lah, mungkin faktanya kita berbeda, punya cara pandang. Ini waktunya cara pandang kami yang bisa diterima oleh mayoritas warga Jawa Barat. Kita akan lihat itu. Dulu cara pandang kalian mungkin yang diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Dan masyarakat Jawa Barat tidak merasakan perubahan, tidak merasakan menjadi Jawa Barat ini benar-benar istimewa dan berpihak kepada masyarakat. Padahal masyarakatnya, pikirannya sedang berpihak kepada kalian. Nah, sekarang giliran
pandangan kami yang mungkin berbeda dengan Anda Pak Ate ya, di dalam pandangan agama lah dan lain sebagainya. Kita akan coba, kita akan lihat bagaimana kita punya pandangan yang berbeda, dan bagaimana pandangan yang berbeda ini kira-kira pandangan siapa yang akan lebih diterima sekarang oleh masyarakat. Ya, tentang banyak hal, tentang budaya, tentang agama, tentang membangun Jawa Barat dan lain sebagainya. Ya, begitu Pak Ate. Kita lihat aja lah, masyarakat lebih akan menerima ide dan gagasan siapa, Kang Deddy atau Anda, Kang Deddy atau Ridwan Kamil atau Aher sekarang. Ini penting untuk merumuskan Jawa Barat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.